Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, setelah ada informasi bahwa Pak Deddy dinampingi 8 lawyer. Dan tentunya satu kata buat kita adalah berapapun lawyer yang mendampingi Pak Deddy, yang paling penting adalah terbongkarnya semua yang berkaitan dengan diduganya ada indikasi pelanggaran di yayasan atau sekolah. Itu yang paling penting. Karena mau 1 lawyer, mau 8 lawyer, mau 100 lawyer, tapi kalau misalkan tidak bisa membongkar kasus yayasan ini, ya zero hasilnya kan. Jadi karena kenapa? Masyarakat sudah jelas bahwa masyarakat itu netizen yang menunggu bahwa kenapa? Karena memang sudah ada clue-cluenya, yaitu clue pelanggaran. Karena jadi kalau misalkan tidak ada clue pelanggaran, ya mungkin kita tidak, ya bolehlah kita berharap banyak dari banyaknya kuasa hukum. Tetapi karena ini memang sudah ada clue pelanggaran, maka kita mengharapkan adalah bahwa ini akan terbongkar dan ini harus dibongkar. Ya, terlepas dari mau 1 lawyer, mau 8 lawyer, mau 100 lawyer, ya. Yang penting adalah terbongkarnya kasus ini, itu loh. Terutama adalah di bagian yayasan atau sekolah. Karena tidak menutup kemungkinan, sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa dari yayasan akan merembet ke hal-hal lain. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan, ya. Karena masalah yang berkaitan dengan masalah uang itu sangat sensitif. Yang berkaitan dengan masalah uang apapun, karena uang itu ada suatu produk atau suatu hasil daripada suatu produk, ya. Uang suatu hasil daripada suatu produk. Produknya apa? Suatu produk itu ada berbentuk suatu kegiatan. Apapun produk atau apapun kegiatannya yang ujung-ujungnya adalah kepada uang, maka inilah yang harus ditelusuri. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini berawalnya dari situ, ya. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan, karena kalau misalkan terus dikaji dan dipelajari dan dikaji ulang terus bahwa yayasan di sini bisa aja diduga ada tempat terkumpulnya masalah uang, ya sekali lagi tidak menutup kemungkinan masalah itu. Satu yang memang sudah terbongkar adalah adanya data fiktif. Sudah terungkap, ya, masalah data fiktif ini sudah terungkap. Tinggal ditelusuri siapa yang membuat data-data fiktif ini, ya. Tentu dia harus dipelajari dan terus diungkap bahwa siapa yang membuat, siapa yang merencanakan, gitu kan. Kemudian siapa yang menikmati daripada ini semua, menikmati daripada hasil produk tersebut, ya. Apakah di balik daripada yayasan ini ada produk-produk lain? Nah, kita juga tidak tahu. Jelas ini adalah ranahnya pihak kepolisian, tetapi kita hanya bisa menganalisa, hanya kita bisa menduga-duga. Sekali lagi, karena ada yang disebut dengan analisa, ada yang disebut dengan real. Antara analisa dan kejadian sebenarnya kan itu berbeda. Kalau misalkan kita menganalisa bahwa bakal ada tersangka baru, itu, nah, tersangka baru ini apakah ini sebuah asumsi analisa, sebuah asumsi yang berkaitan dengan analisa, atau sebuah kebenaran, sebuah informasi? Ini contoh, ya. Misalnya gini, ada suatu statement bahwa diduga bakal ada 5 calon tersangka, misalkan, ya, di yayasan 5 calon tersangka. Apakah ini sebuah asumsi yang dihasilkan dari sebuah analisa, ataukah sebuah informasi yang bersumber dari kebenaran? Kan itu dua yang berbeda. Pada saat mengatakan bahwa ada 5 calon tersangka, maka satu, kalau misalkan masalah kebenaran, berarti ada informasi dari sumber yang sangat yang update, yang memang bisa disebut dengan A1, ya. Nah, berarti bisa di 90% kebenarannya bisa diakui. Atau 5 tersangka itu sebuah asumsi berdasarkan analisa. Oh, analisanya misalkan si ini itu kemungkinannya terlibat karena dia ikut dalam proses perencanaan dan sebagainya. Itu sebuah analisa.
sebuah asumsi yang diproses dari sebuah analisa. Sedangkan informasi didapatkan dari sumber yang A1. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi pada saat seorang mengatakan bahwa itu adalah ada 5 calon tersangka. Nah, dua pertanyaannya, apakah asumsi ataukah informasi kebenaran? Ataukah sebuah informasi? Nah, terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan masalah statement ataupun apa yang sifatnya misalkan bahwa Ramdhanu atau misalkan Pak Yosef ya. Sekarang Ramdhanu dan Pak Yosef kan sekarang jadi terpidana. Nah, pada saat ada sebuah informasi mengatakan bahwa Ramdhanu atau Pak Yosef bukan seorang eksekutor, misalnya pelaku eksekutor, maka dua pertanyaan yang harus dimunculkan, yaitu apa? Apakah ini asumsi ataukah informasi? Ya, jadi dua pertanyaan. Satu, apakah yang disampaikan itu asumsi atau informasi? Asumsi berdasarkan analisa, informasi berdasarkan A1. Nah, ya. Kalau misalkan kita berkaitan dengan asumsi, maka itu masih sebuah analisa. Kebenarannya masih 50-50. Kalau informasi dapatnya dari A1, maka itu sebuah kebenaran. Yang bisa ditindaklanjuti kalau misalkan itu sebuah kebenaran atau informasi sebuah kebenaran dari A1, maka ya jalannya adalah tinggal laporkan. Tapi sekali lagi harus berdasarkan data-data. Ya, pada saat mengeluarkan statement bahwa misalkan tadi disampaikan bahwa misalkan Ramdhanu atau Pak Yosef bukan eksekutor, maka kalau ini berbentuk suatu informasi dan informasinya adalah A1, maka ini harus segera disampaikan kepada pihak berwajib. Tapi kalau berbentuk asumsi, sekali lagi, yang berdasarkan dari analisa, maka ini kebenarannya masih 50-50. Ya, tetap walaupun bagaimanapun kita menghargai sebuah statement ya. Kita menghargai sebuah statement yang kita kan tidak tahu analisanya seperti apa, gitu kan. Nah, kembali lagi bahwa kalau misalkan tadi disampaikan bahwa ada keterangan-keterangan yang disampaikan sebuah analisa ataupun kebenaran, maka itu yang akan kita tunggu. Ya, kasus Subang memang cukup alot, sekali lagi cukup alot. Tapi mudah-mudahan informasi-informasi yang kita dapat dan mudah-mudahan informasi itu memang langsung dari sumbernya, maka kita yakini bahwa akan segera naik untuk masalah yayasan atau sekolah. Juga obstruction of justice juga ini akan segera naik. Tapi akan yang lebih dipercepat adalah masalah yayasan atau sekolah. Ini akan segera naik. Dan sekali lagi bahwa mudah-mudahan bahwa informasi ini adalah sebuah kebenaran yang nyata yang akan kita tunggu nanti dalam waktu dekat. Sekali lagi dalam waktu dekat mudah-mudahan. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja nantinya akan merembet ya, dari mulai yayasan ini nanti akan merembet yang lebih jauh lagi, yang memunculkan efek domino dan memunculkan orang-orang di balik peran-peran, ya bisa saja muncul peran-peran yang bisa saja tidak kita duga sebelumnya, karena peran itu bisa muncul yang sifatnya mandiri ya, peran itu bisa muncul yang sifatnya perorangan, kelompok, organisasi dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kita tunggu dalam waktu dekat, mudah-mudahan kebenaran informasi ini begitu nyata dan akan kita tunggu, dan jangan sampai nanti kita dikagetkan oleh informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.